kepada rekan kita, rencana kita Andi Nurdin yang sudah berinisiatif ya untuk mengadakan jadi kenang-kenangan kita di bengkeng dulu di Pantas gitu ya. Nah ini hidup kembali gitu. Jadi game intelektual gimnastik ini sebetulnya bagus. Jadi orang yang selalu berpikir itu lambat, lali orang. Terima kasih juga kepada Dr. Danilo yang dari Jogja kan. Nah, sudah jauh benar nih. Kemudian juga Dangsana Kerjani Wahyudi juga kan dari Bogor gitu kan. Nah, kalau bertemu dari Bandung Han. Kalau bertemu di sini luar biasa ini sebetulnya. Alhamdulillah. Itu oleh COVID-19 ya, tapi kita tetap bisa berinteraksi secara interpersonal saya pikir, meskipun secara fisik tidak, tapi dengan kita saling menatap ini sebenarnya perasaan itu juga muncul gitu ya, perasaan senang, perasaan diperhatikan dan sebagainya itu terobati gitu dengan kita bisa saling menatap muka ini ya. Jadi terkait dengan masalah dampak sosial ya dari COVID-19 ini kita melihat ya dampak sosialnya luar biasa. Jadi membatasi orang untuk berinteraksi gitu kan. Karena kemerdekaan itu hal yang sangat ajasi ya bagi manusia. Karena itu mereka tidak bisa begitu saja menerima hal ini kan. Jadi mereka berontak juga gitu kan. Nah itu, tetapi kan dari segi medis ini apa nih, ada mungkin yang ada radio atau apa nih ya? Takbiran mungkin. Takbiran dari Wahyudi kah? Di wadah Wahyudi kah? Di wadah Wahyudi. Oh, di sebelah masjid kah? Malah ke masjid. Oh, sebelah masjid. Oh, iya kada Bapak. Ya, dia aku ke dalam nah, aku ke dalam. Oh, iya. Oke. Nah, jadi dengan itu kan lalu kita melihat ada masyarakat ini yang taat dengan pemerintah kan, taat dengan pemerintah tidak gitu ya. Nah saya secara khusus tuh mengamati jemaah-jemaah masjid karena kita melihat ternyata jemaah-jemaah masjid itu memiliki dua pola ya. Kalau di Banjarmasin ini kan khususnya di kota Banjarmasin kita tuh melihat ada kelompok masjid NU, ada kelompok masjid Muhammadiyah. Ya. Nah, jadi kalau kelompok masjid Muhammadiyah itu kan dikoordinir secara organisatoris itu oleh Ormas Muhammadiyah. Ya. Sehingga jemaah masjidnya itu bisa dikendalikan oleh pengurusnya. Jadi apa yang diinstruksikan oleh pengurus Muhammadiyah itu jalan sampai ke masjid-masjid itu, sampai ke jemaahnya. Sementara masjid-masjid NU itu secara organisatoris itu terpisah dari ormas NU, tidak ada kaitan. Jadi setiap masjid itu dikendalikan oleh takmir masjid masing-masing, oleh pengurusnya masing-masing. Ya. Sehingga kita melihat fenomena di Banjarmasin kan yang tidak taat ini adalah jemaah masjid NU. Ya. Yang di muka diumumkan tidak sembahyang jemaah 5 waktu atau tidak sembahyang Jumat, tapi itu belakangnya dibukanya tetap sembahyang 5 waktu, bahkan mic-nya itu dibuka. Nah itu, jadi ini yang kemungkinan juga menjadi penyebab ya Banjarmasin kan ke peningkatan yang terkena wabah ini kan makin meningkat gitu, meningkat terus gitu. Padahal sudah 2 kali dilakukan PSBB, ya. Nah jadi menurut harusnya pemerintah itu tidak hanya dengan pendekatan medis, tapi juga dengan pendekatan kultural dan pendekatan komunikasi. Ya. Pendekatan kultural tadi
ya itu tadi ya, mereka suka ngumpul-ngumpul. Jadi orang kita tuh suka ngumpul-ngumpul. Ya kan di warung dudukan apa kan gitu ya. Atau dudukan di pinggir jalan. Jadi itu budaya. Nah, ini kan harus didekati dengan apa namanya? Dengan pendekatan budaya juga. Ya, pendekatan organisasi juga gitu. Nah, kemudian juga apa? Dari segi komunikasi. Itu media massa khususnya televisi itu kan seringkali menyampaikan pesan-pesan yang belum jelas lagi kepastiannya. Kemudian juga bahkan kadang-kadang juga apa namanya ada hoax juga gitu. Nah, jadi ini juga harus diingatkan oleh pihak yang berwenang gitu. Ya. Nah, jadi menurut saya ya meskipun di Banjarmasin ini nanti akan diberlakukan lagi PSBB yang ketiga, itu tidak akan berhasil. Kalau para ulama NU khususnya ya, jadi organisasi NU dan ulama NU itu harus dekati untuk mengendalikan warga NU ini. Ya. Jadi kalau hanya semata-mata pendekatannya medis dan pendekatan keamanan, saya kira tidak akan berhasil. Tapi kalau mendekati ulama dan dekati ormas NU, yang itu yang akan memadahi menyadarkan warganya, saya kira itu lebih efektif. Yang kedua, televisi juga harus memberikan informasi yang akurat. Jangan informasi yang belum jelas, belum pasti itu sudah disiarkan gitu. Itu menimbulkan simpang siur gitu kan. Nah itu. Nah, jadi menurut aku memang kalau kita ingin cepat khususnya di Banjarmasin mengatasi wabah COVID-19 ini, maka hal-hal yang saya umumkan tadi itu harus kita perhatikan gitu. Sementara aku mengantar seperti itu. Ya, terima kasih kepada Pak Barudin Ali Ahmad. Kemudian kami silakan kawan-kawan untuk menanggapi apa Saudara Dani dulu atau Pak Yudi. Silakan. Mungkin Saudara Dani katalah. Silakan Saudara Pak Dani untuk menanggapi Pak Barudin. Silakan berbicara. Ya, silakan. Ada kedengaran suaranya nah. Hah? Suara Bu Dani ada kedengaran. Ya. Ya, makasih Bang Andi ulun di tengah karena gongnya biar Bang Wahyudi aja. Oh ya. Jadi gini, ini ulun nak men-share share screen tapi ini pian nih. Disable, tolong dibuka screen-nya. Screen-nya ya silakan. Ulun membuka screen-nya tapi itu yang disable itu. Bisa enggak? Ya, jangan di disable. Ya kita coba dulu nah. Screen. Bisa enggak? Nah, ini masih ini. Masih kah? Jadi host mendisable untuk screen-nya. Jadi ulun kalau men-share ini. Jadi kalau di-share bisa dilihat semua orang. Ya, bisa. Oh. Bisa. Cuman karena hostnya Bang Andi ini masih disable itu. Itu di Bang Andi di video setting. Iya. Video setting. Video setting lah. Nah, pian buka video settingnya, kemudian itu ada enable the remote control itu dibuka itu. Lihat ya. Oh gitu. Semua bisa melihat kena. Ya kena kita ada dulu masih ada nama Pak. Bisa. Ya dah. Kalau gitu nggak usah di-share kata comment share. Sebentar. Jadi Bang Andi sambil jalan aja. Atik dari ya sambil jalan aja dulu. Kalau Bang Andi
Di video tadi itu diklik. Nah, itu Pian yang men-share itu. Itu iya, ini share dari Andi nih. Tapi yang sudah. Masuk Tadi sudah tadi. Itu pun tadi Bang muncul Andi. tadi sudah. Itu pun Bang tadi Andi. Yang satu. Nah nih Dani tadi tulisannya. Nah, ini sudah saya buka. Tadi ada sih. Ulun masih ada kawa itu. Karena Bang Andi masih disable. Di anu tadi lah. Isinya di video kan. Jadi Bang Andi di video. Bang Andi itu video settingnya dibuka. Video setting lah, kita buka dulu. Video setting. Nah, lalu ada apa? Ada menu bagian share screen. Share screen tuh kan. Ya, share screen. Nah, share screen. Ya. Kemudian itu ada Interval enable the remote control of application. Itu jangan diklik, di putih aja, jangan dibirui. Enable the remote control tuh kah? Enable the remote control of application. Of all application itu dibuka, jangan di anu. Ya kan ada diklik itu. Jangan diklik. Ya kan ada diklik. Iya kan ada diklik, ada conteng ada. Di putih aja, putih. Kalau di putih aja. Sudah. 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 Masih belum bisa belum bisa ya? Belum bisa ya screen-nya ya? Enable to remote control of application. Bentar. Ada nih enable the remote control of Itu application. Coba di general. Bang Andi di general. Di general kah? Nah, di generalnya. Ya. Di general. Itu ada menunya interval screen automatically. Yang mana? Untuk atau kali copy yang mana anunya? Coba itu dikosongkan. Sana. Yang mana when close itu kah? Interval screen tuh kah? When starting and joining a meeting. Interval screen atau kali itu jangan diconteng kah? Setting out jangan diconteng. Jangan conteng. Ya sudah kita hilangkan lah. Ya Pak, masuk sudah. Coba. Oh masih. Sitar zone masih. When close it minimize. Oke, Bapak. Ini sambil pepandiran. Jadi ulun mulai ya. Jadi ulun melihat ini kan sebelumnya itu apa yang disebut dengan something old and gitu. Jadi ada sesuatu yang masa dulu gitu. Nah, ini kita menghadapi COVID-19 itu ada empat dimensi ya. Ada dimensi penolakan, ya, denial. Lalu ada dimensi komitmen, ya. Lalu ada dimensi resisten dan ada dimensi eksplorasi. Nah, tapi ini mungkin mic-nya Bang Andi, Bang Ali mungkin di unmute dulu ya. Mic-nya di unmute dulu, jadi biar kada masuk. Itu pun Wahyudi itu yang takbiran kok. Pun Wahyudi. Atau Bang Yudi, mic-nya di unmute dulu. Dimatikan dulu. Unmute dulu mic-nya, biar kada masuk. Nah ya. Nah ini ada yang masuk ini. Nah, oleh sambil terus ya. Nah ini kawan kita ini siapa nih? Galaxy Dani. Yang di bawahnya tuh Dani lah. Dani nih. Oh ya, bagus. Oh iya. Assalamualaikum, Nani. Galaxy 5. Ngarannya ditulis dulu, ngaran Ikam. Ngaran Pian ditulis dulu nah. Di sini tulisannya ini Galaxy Tab. Ngarannya dari ngaran Jepang nih, jadi Galaxy nah. Galaxy Tab. Bung Dani ditulis dulu namanya di mana nulisnya? Di waktu apa itu partisipan itu nah, di partisipan. Kada apa-apa sampai jalan. Ya. Ditulis Ya, namanya. sampai jalan ya. Iya, sampai jalan aja. Sampai jalan ulun terusakan ya. Ya, terus. Nah, jadi ulun melihat tadi ada 4 dimensi kita ini menghadapi COVID ini. Jadi ada dimensi penolakan, ya, denying. Kemudian ada dimensi resisten, ya. Jadi resisten itu nyata-nyata melawan itu, menolak. Nah, kemudian ada dimensi eksplorasi. Eksplorasi itu mencoba menggali gitu dalam rangka penyesuaian diri. Nah, tapi sudah ada yang dimensi komitmen. Artinya komitmen ini taken for granted lah ya.
apa adanya ini diterima untuk menuju something new. Ya, jadi sesuatu yang baru. Nah, kalau kembali tadi ke masyarakat kita ini kan paling dominan itu berada dalam dimensi deny dan berada dalam dimensi resisten gitu. Jadi ada yang benar-benar melawan, menolak, ada percaya gitu, ya. Tapi juga ada yang abai ya, deny itu lebih pada abai, acuh aja lah gitu kan. Toh ada Papa juga yang lain juga kayak gitu ya. Nah, yang denying ini secara sosiologis ini sangat tergantung bahasa kita itu uumpatan gitu ya. Nah, sumber uumpatannya ini ya elit gitu. Kalau elitnya misalnya juga acuh gitu, ya masyarakat bawah ya acuh juga gitu. Kalau elitnya kemudian tadi resisten, ya masyarakat bawahnya juga resisten gitu. Jadi sangat dimensi komitmen, dimensi eksplorasi itu sangat kecil di masyarakat kita. Masih berada di dalam antara dua yang dominan. Antara denying dengan dimensi resisten. Ya. Nah, ini yang sangat bahaya. Nah, termasuk tadi Ulun setuju apa yang disampaikan oleh Bang Ali ya. Jadi denying itu adalah termasuk panutan ulama. Ulama kita itu cenderung ya antara dua deny dan bersikap resisten gitu ya. Resisten. Nah, eksplorasi agama itu kadang digali sepenuhnya untuk menjustifikasi COVID-19 ini gitu. Ya, bahkan cenderung kemudian tadi ini ditolak gitu dengan eksplorasi oleh agama ya, bahasa agama. Dan kita lihat terakhir misalnya ya mohon maaf itu pemakaman ulama besar kita, siapa yang terakhir itu? Yang dari Masjid ulama yang meninggal menjelang Banjarmasin kah? Ya, yang semalam yang di Banjar. Guru Juhdi. Guru Juhdi itu. Ya. Itu kan betapa luar biasanya masyarakat sangat abai tentang protokoler COVID-19 ya. Berkumpulan, kada pakai masker itu. Kemudian physical distancing-nya itu diabaikan dan sebagainya. Karena memang juga tadi ulama pun juga kada mengeksplor ya menjustifikasi tentang COVID-19 ini gitu. Nah, sehingga masyarakat umpatan dari masyarakat kita itu. Jadi sekarang kita ini berada di dalam masa yang memang agak riskan. Masih bahaya karena berada dua dimensi yang tadi menolak dan abai dan menolak ya. Abai dan menolak kita ini. Nah, pendekatan lalu kayak apa ini agar kita masuk ke masa masuk ke masa komitmen dan masuk ke masa eksplorasi. Masuk ke masa eksplorasi ini, orang kemudian melakukan inovasi, meng-create ya terhadap kondisi-kondisi COVID ini ya. Jadi take for granted, tapi kemudian mencari jalan keluar untuk mengatasi. Kalau komitmen itu lebih dari itu. Jadi dan sudah menerima misalnya tadi protokol COVID-19. Nah, salah satu penyebab lainnya adalah untuk masuk ke tahap komitmen dan tahap masuk ke eksplorasi tadi adalah literasi. Ya. Harus ada secara masif ya penyadaran, pendidikan, pengetahuan tentang COVID-19 ini. Ya. Nah, berikut dengan real bentuk bahayanya. Bentuk bahayanya ini kan ya Allah melihat sampai di tingkat dimensi imajinasi aja gagal gitu di masyarakat kita. Kan orang butuh imajinasi sebetulnya. Kayak apa bahayanya, kayak apa cara kerjanya COVID-19 ini gitu ya. Kayak apa sih bentuk makhluknya misalnya. Itu sangat kecil itu bentuk literasinya. Jadi sangat penting untuk melakukan bentuk literasi. Nah, tentu tadi kembali sesuai yang disarankan oleh Bang Ali tadi ya, kemudian media instrumennya perlu memang secara besar-besaran melakukan literasi ya. Pencerdasan ya terhadap COVID-19 pada masyarakat kita. Di samping tadi elit kita jangan berperilaku abai, jangan berperilaku menolak atau jangan berperilaku melawan gitu ya. Jadi ulun melihat misalnya semalam ulun kritik keras wakil bupati Hulu Sungai Tengah itu menyampaikan bantuan. Tetapi pada saat menyampaikan bantuan itu physical distancing-nya diabaikannya itu. Ya, orang berkumpul gitu untuk menyampaikan bantuan. Itu kan akhirnya membuat masyarakat
umpatan gitu ya. Dalam bahasa sosiologisnya itu adalah imitasi ya. Jadi masyarakat mudah mengimitasi, termasuk para ulama-ulama kita ini tadi. Jadi perlu ada di tingkat elit agama, pemerintahan gitu ya, bahkan masyarakat terdidik untuk merubah sikap menolak, merubah sikap abai agar itu diikuti oleh masyarakat lain. Kemudian literasi sangat penting tadi itu secara masif. Lalu penegakan hukum. Nah, penegakan hukum kita ini bermata dua ya. Jadi dalam konteks tertentu itu tegas ya. Tapi dalam konteks tertentu itu kemudian ya lagi tadi ya abai juga itu ya, dan bahkan melawan dalam konteks penegakan hukum misalnya itu mendengar mengikuti itu kayak mall misalnya ya itu dibiarkan misalnya, atau beberapa perusahaan-perusahaan dibiarkan orang untuk berkumpul, sementara pedagang-pedagang kecil itu ditekan untuk tidak melakukan kegiatan aktivitas ekonomi. Lagi-lagi masyarakat melihat ya melakukan imitasi ya. Orang bahasa buatnya tuang itu nang mall aja itu dibuka, kenapa kami yang halus-halus ini yang ditutup gitu kan. Jadi itu. Kemudian jadi penegakan hukum sangat penting, dan ulun melihat memang kalau perlu masyarakat kita itu harus dihadapi dengan keras ya, dengan segala risikonya dalam bentuk hukum. Dalam arti penegakan hukum, ya. Bukan kemudian tindakan hukumnya, tapi penegakan hukumnya itu harus keras kepada siapapun itu. Sekali kita membuka ya abai, sekali kita melawan terhadap tindakan hukum, apalagi pada elit, itu pasti akan diikuti oleh masyarakat kita. Ya. Nah, kemudian yang keempat ya, untuk masuk ke tahap lebih cepat, masuk ke tahap komitmen tadi, tahap masuk ke eksplorasi adalah ini yang penting adalah menyangkut perut orang ya. Nah, memang masyarakat kita kebanyakan tadi yang abai, yang resisten itu adalah masyarakat yang memang kebutuhan perutnya mendesak. Ya. Ini. Nah, ketika melayani kebutuhan pokok ini, itu lagi-lagi terjadi resisten ya, lagi-lagi terjadi pengabaian. Nah, ketika itu terjadi, masyarakat umpat-umpatan lagi itu. Nah, ini yang perlu secara mendistribusikan, mengelola dengan baik gitu. Jadi memberikan bantuan, jangan kemudian memancing justru melanggar protokol COVID, justru melanggar physical distancing-nya, walaupun bujur memberi bantuan. Ini bukan hanya masyarakat Banjar ya, tapi pada umumnya masyarakat bawah, kita menyaksikan nih berita orang mengambil BLT di kantor pos itu ya. BLT adalah bantuan untuk COVID ini. Jadi pada saat bersamaan itu melakukan pelanggaran terhadap physical distancing-nya, melakukan pelanggaran terhadap protokol COVID-19. Nah, oleh karena itu peran kita lalu di mana ya? Ya peran kita adalah pada literasi tadi itu. Ya, apakah yang bisa menulis itu menulis, kemudian yang bisa kemudian menghabari keluarganya itu ya, untuk still stay at home gitu ya. Itu kira-kira Bang Andi pemancing ulun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Langsung aja kepada saudara ini lah. Pak Wahyudi atau Dani Gusti. Piannya di mana diam? Dani Gusti ini di Banjarmasin kah, di Jogja kah, di Jakarta? Halo? Itu Dibuka mic-nya di unmute loh. Suaranya dibuka dulu nah. Di sebelah mic-nya di unmute loh. kiri bawah tuh ada yang ya, garis okay. merah. Ya oke. Oh, saudara Wahyudi kan lo. Ya, silakan. Ya, kalau menurut aku mah apa yang dipaparkan oleh Dani lumayan komprehensif, menyangkut pengetahuan dan kesadaran masyarakat lah istilahnya ya. Tapi aku pikir kita kondisi semua orang tuh sepertinya terhadap wabah COVID ini ya barangkali 90% tuh hanya imajinasi saja. Imajinasi tentang bahaya COVID itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Ya barangkali itu juga
sangat dipengaruhi oleh faktor literasi bisa, faktor informasi bisa. Dan rasanya hampir susah untuk untuk membuat sebagian besar orang tuh punya kesadaran bahwa ini berbahaya loh, ini harus dihindari misalnya. Selama imajinasi yang terekam di dalam pikiran mereka itu bilang tidak utuh, tidak nyata gitu, masih buram. Nah, barangkali salah satu hal bagaimana agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat itu bisa meluas lah tentang bahaya COVID ini. Barangkali perlu juga semacam tayangan bagaimana proses orang terinfeksi misalnya. Lalu reaksi-reaksi tubuh apa yang muncul pada pasien misalnya ketika dia sakit itu. Bahkan barangkali kalau perlu bisa ekstrim sampai proses orang itu gagal untuk disembuhkan misalnya. Kalau pengetahuan tentang ini meluas, aku kira imajinasi orang tentang bahaya COVID itu barangkali akan terbentuk. Dari situ kesadaran akan muncul istilahnya. Sementara ini kan informasi tentang bahaya COVID itu kan jangankan di Indonesia gitu loh. Di negara-negara maju aja barangkali masih kontroversi. Yang kita asumsikan mereka punya sudah, anggaplah literasi pendidikan sudah tinggi gitu loh. Bayangkan mereka yang sudah maju aja sudah terjadi kontroversi, mengalami kebingungan, ya kan? Bahkan ada sebagian anggota kelompok yang melakukan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah agar tidak dilakukan social distancing mestinya. Jelas secara normal gitu loh. Ada gerakan-gerakan protes seperti itu di negara maju. Bayangkan di negara gitu seperti kita di Indonesia, literasi anggaplah karena literasi mungkin di bawah negara maju. Lalu kemampuan manajemen pemerintah dalam mengolah bencana juga barangkali masih dipertanyakan lah ininya, efektivitasnya. Nah ini kan semua dilema gitu loh. Ya itu aku kira itu risiko yang dihadapi oleh Suaranya putus-putus nah. Situasi yang mendadak gitu loh. Tiba-tiba kita dihadapi situasi yang kita Desember atau awal Januari menyebar virus dan semua orang mengalami termasuk di Indonesia. Aku kira saat itu memang situasi kita tuh situasi proses adaptasi lah istilahnya. Mungkin secara bertahap akan terjadi penyelesaiannya. Anggaplah mungkin kedepannya entah kapan new normal istilahnya. Sehingga orang adaptasi dengan keadaan, istilahnya mungkin berdamai dengan virus, dengan COVID gitu loh. Tapi dengan gaya hidup baru, pola budaya baru, kemana-mana orang terbiasa pakai masker, jaga kebersihan. Jadi akan terjadi perubahan kebiasaan, perubahan gaya pola gitu loh. Kebiasaan orang sehari-hari. Tapi sampai sejauh mana itu terjadi ya tadi masih dalam proses kan, tergantung semua sumber daya kita kerahkan untuk merubah itu. Aku coba ini ya sedikit menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bung Baharudin Ali Ahmad tentang perbedaan antara misalnya Masjid Muhammadiyah, Masjid NU gitu kan ya, bahwa Masjid Muhammadiyah cenderung lebih tertib, teratur, Masjid NU lebih agak susah diatur lah, ya kan kayak gitulah kemudian gambarannya. Barangkali dari pengamatan barangkali iya gitu loh. Tapi faktanya kalau menurut pikiran aku bahwa ternyata ada
mestinya apa istilahnya? Mestinya perilaku itu tuh mestinya konsisten antara entah itu Masjid Muhammadiyah, Masjid NU gitu loh. Tapi ternyata kalau menurut perkiraan aku ya, di banyak daerah, di pedesaan atau di mana sebenarnya yang apa yang tampak banyak itu sebenarnya kultur, bukan institusi gitu loh. Artinya gini loh, kalau Masjid Muhammadiyah itu kan biasanya ada pelangnya tertulis gitu loh. Sementara Masjid NU kadang-kadang barangkali tidak pernah ada tertulis Masjid NU. Tapi dari segi pengelolaan mungkin secara tradisional mirip gitu loh. Jadi hampir susah kita mengatakan bahwa ini Masjid NU apa bukan gitu loh. Sementara secara apa dari segi klaim bahwa ini Masjid atau bukan kan ditentukan oleh apa? Kalau Masjid Muhammadiyah kan jelas tertulis gitu loh. Bahkan ada logonya segala macam. Nah, ini salah satu faktor gitu loh. Bahwa barangkali aja yang kita sebut Masjid NU itu ternyata bukan Masjid NU, hanya kulturnya saja gitu loh. Itu satu hal yang mungkin perlu kita cermati. Buktinya mestinya Masjid NU yang berada di lingkungan NU, yang aku tahu informasi misalnya dari ada masjid di lingkungan Universitas NU misalnya lumayan tertib, bisa diarahkan, bisa diatur gitu loh. Karena memang benar-benar terikat oleh struktur tadi, jelas itu batasannya. Nah, lagi-lagi banyak hal barangkali yang perlu kita bahas ya untuk memperjelas keadaan ini. Lalu peran elit juga itu berpengaruh, aku pikir dalam membentuk persepsi publik bahwa kepatuhan terhadap protokol pandemik ini perlu dilakukan sesuai aturan misalnya. Nah, sementara kita kan di video di medsos kita melihat ada tokoh yang ketika dicegah misalnya kan, lalu ternyata dia dilihat melanggar aturan, ditegur, malah melakukan perlawanan, penolakan, protes. Ya kan? Yang kasus terakhir ini yang di Jawa Timur, Habib Sapi itu lumayan viral itu. Itu kan sebenarnya apa ya? Dampaknya luar biasa itu ke publik. Habib Bahar Smith tuh kah? Nah, itu bukan. Habib Umar. Oh iya. Habib Umar apa itu? Habib Umar yang itu. Ya kan? Nah, perilaku elit seperti itu kan dampaknya luar biasa itu ke publik. Apakah mereka harus mengikuti protokol yang sudah ditetapkan pemerintah atau mengikuti bingungannya gitu loh. Ya kan itu banyak hal-hal seperti itu yang membuat masyarakat sendiri jadi bingung. Apalagi kata Bung Dani tadi, masalah literasi, pengetahuan sangat terbatas gitu loh. Sementara mereka dapat informasi yang membingungkan. Jadi dalam halnya aku kira kita ya itulah, mungkin ini situasi memang ya itulah perlu cara berpikir baru, perilaku baru, pendekatan baru yang semua pihak mestinya ya, terutama pemerintah harus sangat berperan. Ya barangkali itu dulu ya. Iya, sebentar itu dulu. Kami silakan ya Saudara Dani Gusti. Nah, gimana berdiam nih Dani Gusti? Anunya suaranya dilepaskan suaranya di unmute dulu yang di bawah kanan bawah yang merah itu. Yang merah itu di garisnya dihilangkan dulu. Sudah. Ya, sila. Udah bisa pandir. Sudah kedengaran ya. Oke. Silakan Saudara Dani Gusti untuk menanggapi menurut pengetahuannya masing-masing. Ya, silakan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini berdiam di mana? Lo bertakon lah. Ini berdiam di mana? Berdiam di Jakarta. Hah? Di Jakarta. Oh ya bagus ya. Berarti kita ini antar kota ya kalau. Silakan.
Ah, Interupsi sebentar, Bang ada- Andi, ada ulun Ya. WA tuh. Bang Andi ulun WA, bukan WA-nya. Di WA kah? Di chat kah? Di chat. Di chat, Ah. Ya. sih aku kadang mengikuti dari awal tadi, Ya, ya. maaf pas ini. Oke. Fasilitas Zoom ini kayaknya bagus buat kita nih. Bagus banget, mungkin dijadwalkan sebulan sekali mungkin lah. Bang Ahmad, Bang Nurdin, Boleh, boleh. Ya bisa aja. Bang Andi, Bang Ini Reza. kan sementara ini kan saya yang sebagai host. Nah, nanti kapan-kapan bisa aja Iya. Pian kah hostnya, Barudin atau Dani atau siapa aja. Ini kan kita memulai Iya. aja nih. Memulai Ya, untuk betul. bisa berperanan di dalam Ya, dunia ya, kemanusiaan. Nah. sementara. Iya. Iya. Mudah-mudahan diharapkan lebih banyak lagi karena ininya jadi Iya, iya. topiknya tuh mungkin yang aktual-aktual aja tentang Banjar, tentang Kalimantan Selatan mungkin yang lebih ini. Jadi itu aja sebentar ini Bang Nurdin. Salam semuaan. Itu Bang Dani Raban ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dani Raban, Dani Nur lah berubah arahnya dokter. Dan Nino. Itu aja Bang Harun Ya. Ahmad. Oke, terima kasih. Ya, Ya. Sip. Sedang lo. Ulun anda bertakon, Bang Dani Gusti, anda bertakon lo. Kan Pian di Jakarta nih. Iya. Kan Jakarta itu salah satu epicentrum. Ya. Epicentrumnya COVID. Tapi wah ini kan sudah melandai bahkan menurun. Nah, pengamatanku yang di kampung itu kenapa orang Jakarta kok bisa lebih taat, bisa lebih tertib? Ini nih aku kan tinggal di daerah Jagakarsa lah. Jagakarsa itu hampir aku di Kelurahan Cipedak tuh cuma 2 yang positif. 2 terus akhirnya kayaknya sudah sembuh kayaknya tuh. Jadi jadi di kampung kami ini di sini di Kapling ini itu memang benar-benar di portal. Jadi jalan tuh di portal dijaga, keluar masuknya dijaga itu. Jadi memang orang Jakarta kan agak, apalagi yang ke arah selatan ini agak lumayan orangnya tertib. Jadi keberhasilannya mungkin salah satunya yaitu tadi diam di rumah terus. Aku aja diam di rumah itu sudah 2 bulan, kecuali ada penting hanya keluar. 2 bulan di rumah jangan udah panjang terus lah. Silakan Pak Andi. Ya. Oke. Yang Gusti Dani ada juga bisa ketemu dengan Riyad Riyad itu kan kawan kita di sebelah kamar waktu di Jogja di apa namanya itu yang kita kos nah. Ada Riyad masih ingat lah, Yan. Ngarannya Riyad yang di Jakarta ada ketemu. Jadi di bank itu saya dulu kan dari Riyad dari psikologi dulu dari psikologi. Kami dulu di belakang panti rapi itu Diam. Ada juga ketemu Jakarta. Ya, itu putus komunikasi ya. Pernah tetangga Bang, aku tuh yang paling di asrama itu angkatan 90-an. Kayaknya aku kan angkatan 42. Iya. Terima Tapi kasih. aku untung ini kawan itu banyak angkatan 90-an. Iya. Nah. Jadi inilah mengenai COVID-19 kalau dari aku sebenarnya kita kembali kepada mencoba untuk menggali potensi kita sendiri, potensi manusia dalam diri kita masing-masing, kekuatan kita. Karena aku ini pernah belajar bela diri, dalam bela diri kita ini pertama untuk meningkatkan kesehatan kita olahraga atau bela diri. Bahkan di dalam bela diri itu ada yang namanya tenaga dalam. Tenaga dalam itu mengaktifkan kondisi daya tahan tubuh manusia dari dalam. Dan itu bisa dikelola dengan melatih pernapasan. Karena pernapasan yang bagus itu akan meningkatkan kesehatan. Dan bahkan terbukti bahwa wudhu itu meningkatkan kesehatan. Karena wudhu itu kita membuang air dari hidung. Itu
itu just membuat virus 5 kali sehari, apalagi yang sembahyang sunat dan sebagainya, apalagi seorang muslim mandi. Jadi untuk meningkatkan diri kita pribadi itu, kita harus bisa membuka aura atau tenaga dalam diri kita, sehingga virus-virus itu tidak bisa mendekati, karena dilindungi oleh aura-aura tenaga dalam atau tenaga doa itu sendiri. Nah, ini perlu kita pelajari, bahkan mungkin nanti akan datang kita bisa aja untuk berdiskusi masalah ini, untuk meningkatkan pertahanan tubuh manusia ini memang ada ilmunya. Cuma kalau kita jarang diskusi, kita tidak mengerti. Salah satunya tadi ya ilmu tenaga dalam itu. Tenaga dalam itu jangankan yang masalah virus, mendeteksi gen aja mungkin bisa. Nah, tapi ini terlalu berlebihan, makanya pembuktiannya sulit. Nah, mungkin itu sementara itu adalah diskusi kita lah. Nanti kita akan coba lagi di masa yang akan datang, entah seminggu sekali. Yang jelas kita kontak-kontakan aja dulu lewat lewat WA. Ya, itu dulu. Mungkin ada tambahan dari kawan-kawan lagi nah. Silakan aja. Wahyudi atau kontak kawan-kawan lain-lain lah. Bang Ali ada tambahan Bang Ali? Ya, silakan. Tambahan. Bagus. Ini dilanjutkan bagus ya. Jadi tadi usul dari Andi kan 1 kali sebulan gitu kan ya. Iya, Andi tadi 1 kali seminggu. Kira-kira 1 kali sebulan tuh sedang aja atau paling cepat tuh 2 kali seminggu lah paling cepat itu. Ini kan kalau ini kan Yang hostnya penting aku, kalau satu yang penting ya, kalau masing-masing ada hostnya. jadi kayak sementara Daniel, biar aja dulu. Ya. Sementara ini biar aja Andi dulu. Jadi Ya. sementara ini Dani aja dulu. Andi aja dulu yang jadi hostnya. Karena kalau sudah memang bisa aja bergantian. Sebenarnya aplikasi Tapi ini kan kayak Wahyudi nih, hanya mengerti ada setiap orang bisa jadi host begitu ya. Tapi mengeluarkan berapa setengah giga atau 1 giga Bang. Kan apa-apa kan. Ada Jom ini kan. Iyalah. Jom ini gratis kan. Iya. Jom ini gratis. Cuma Gratis untuk 40 menit. 40 menit ya. Usahanya tetap jalan. Ini gitu. sudah lebih dari 40 menit. Ya. Sudah 1 jam lebih. Sudah cukup aja, ini udah 90 menit kita. Kalau emailnya pertama kali itu bisa lebih 40. Tapi kalau email yang sama untuk kedua itu 40 menit aja. Oh iya, memang wajar Bang. Ya kita tunggu. Tapi kalau disambung lagi, ya. Kalau disambung lagi, Bisa. jadi bila sudah mati, hidupi lagi, kau lagi sambung. Oh iya, paling bisa. Untuk menyambung tuh paling 10 menit, 5 menit lah. Iya. Jadi kan masalah sebetulnya, asal beritahu sebelumnya kan 10 menit sebelum berakhir diberitahunya. Iya. Tapi ini 10 menit lagi selesai aja. Nah, kalau itu padahi dulu peserta karena kalau sudah terus kita sambung lagi gitu. Padahal aku tadi 15 menit aja memprogram 15 menit. Tapi karena Jorpian tadi itu karena gratisnya berjalan sendiri, nah jadi kita akhirnya sampai 90 menit nih. Cukup aja lah. Nah, ini pertama kali kawa. Ya. Karena 40 menit itu lagi. 90 menit. Ini recording meeting ini tersimpannya kemana? Di Zoom apa di aplikasi kita, di HP kita recordingnya? Di host aku aja yang recording. Ini aku aja merecording. Oh gitu. Soalnya aku terbiasa dari dunia pengacara ini, kadang kalau sembarangan, jadi aku aja merekord. Karena bisa ajakin aku masukkan ke WA itu, gampang aja kena. Ya. Cuman ini Bang Andi sebagai host pengacara masa cari yang gratis? Wah aja 200.000 sebulan. $15. Urunan kenapa jual? $15 aja. 200.000 sebulan. Nah, $15 itu untuk sebulan itu bisa durasinya 24 jam. Ya, benar. Nah, jadi kada terpagat-pagat. Ya kan? Oh, gitu. Masa pengacara terkena di Banjar pakai yang gratisan gimana? Kita ini pengacara yang tengah-tengah aja ya, tinggi kada, bawah kada tengah-tengah aja. Andi ini sebetulnya pengacara senior di sini kan? Iya. Senior udah mati tuh. Pengacara senior sebetulnya. Iya, itu udah mati Tuhan sudah ya Allah. Udah. Ada kayak itu Bang. Jakanya nang kayak bubuhannya bisa Jepang top Jepang. Cuma Andi ini ibarat orang tuh nang jalan-jalan lurus aja toh. Iya, yang lurus-lurus nyaman-nyaman aja.
Banyak menganggali keilmuan. Ya lah, Andi lah. Garis lurus. Ya, ya. Garis Pengacara lurus. garis lurus. Terus, itu Bang. Itu Bang. Lurus. Jadi kenapa Pak kawan kita nih ya kalau. Iya. Oke. Ya, jujur seneng banget. Bang Andi dulu, Bang Nurdin. Iya. Lanjut. Itu di Jakarta itu, di Bogor tuh ada kawan kita namanya Agi Rahman, perkumpulan Tabalong, bisa juga ketemu sana. Banyak orang Tabalong tuh di Bogor yang berjualan orang apa namanya nasi-nasi makanan Banjar di Jalan Pajajaran tuh nah. Kenal lah Bogor. Oh, kalau ke Bogor ada cara tapi ini aku ke Bogor, daerah Jakarta aja, selatan. Oh, ya. Jadi Bang Andi, Iya. hasil pertemuan ini, kau aja sudah pandai di media bahwa eksponen-eksponen mahasiswa Jogja itu dengan keras untuk penegakan regulasi, ya kan? Kayaknya WA nih ya kan ini masukkan di YouTube ribu rame nanggap ini masukkan di YouTube kan nih. Dengan keras mendesak pemerintah daerah dan aparat untuk menegakkan regulasi. Yang kedua, ya tadi itu literasi, kesadaran, yang membangun imajinasi, ya kan itu. Ulama harus mentaati. Mungkin ada masyarakat kita umpatan terus. Nah, harus umpatan ini ngalih manu banu. Ini ada kabar lah. Menurut kabar apa setelah di Idul Fitri ini informasi tentang COVID stop ya, informasi ininya jumlah tayangannya dari gugus COVID di nasional betul bujur lah itu. Jadi ya tapi ini bertakon pada siapa nih? Nah, yang bisa menjawab aja nah siapa? Kalau ini kan jadi belum melihat memang pemerintah ini sudah kewalahan. Terus? Ya, pemerintah ini kewalahan dan memang akan mengambil metode herd community. Jadi bagaimana menyerahkan ketahanannya itu pada komunitas-komunitas. Karena memang sudah landai, kecenderungannya kan kita hari ini hanya 25 orang yang meninggal. Itu artinya ketahanan, baik secara fisik maupun secara medis, masyarakat kecil sudah terbentuk ketahanannya. Secara nasional hanya 25 hari ini yang meninggal, kemarin. Ya. Nah, jadi antara yang meninggal dengan yang sembuh itu sudah jauh lebih banyak yang meninggal. Nah, lalu seiring dengan perlunya untuk ketahanan ekonomi, seiring dengan kemampuan pemerintah untuk membiayai PSBB ini sudah makin mepet, kecenderungannya memang pemerintah akan membuka PSBB sehingga membiarkan masyarakat untuk membentuk imunitasnya sendiri. Nah, tetapi pertanyaan ulun, karena masyarakat kita itu disparitasnya sangat tinggi, yang bahaya itu pada masyarakat di daerah. Ya. Yang ketahanannya, kesehatannya, ya, literasinya itu lemah dibandingkan masyarakat kota. Sehingga karena yang banyak korban itu masyarakat pedesaan. Itu yang berbahaya. Ya cukup aja dia. Kira-kira aku bertakun lagi sama Dani lah. Kira-kira fenomena apa yang akan muncul begitu herd immunity ini diterapkan? Apakah misalnya mungkin ya akan muncul center-center pengobatan alternatif, biasanya apa mungkin itu muncul? Ya, jadi kita ini kalau ulun cenderung jadi mengikuti dari beberapa seminar di dalam maupun luar negeri. Ini memang new normal ini akan tiba. Ya, dalam suasana COVID ini akan tiba. Nah, jadi apa tadi pertanyaan Bang Yudi tadi bahwa apa tadi Bang? Apakah ke depan tuh nanti akan muncul atau memberi peluang munculnya center-center pengobatan alternatif sehingga makin menyuburuk ya itu. Ketika misalnya orang tidak mampu secara ekonomi dan mengakses medis, maka orang mencari alternatif lain. Ya. Nah, salah satu alternatif lain tadi ya memang yang tanda petik ya, pengobatan alternatif itu akan banyak didatangi orang karena itu lebih murah. Nah, termasuk tadi Bang Andi menyinggung pendekatan agama. Ulun percaya itu. Nah, dan ulun ini semacam apa ya, hipotesis ulun. Ulun mengelola 3 kelompok mengaji ya. 3 kelompok orang mengaji di WA itu. Itu ada yang tinggal di pedesaan, ada yang tinggal di kota.
Ya. semuaan itu alhamdulillah tahan gitu loh. Nah, ulun banyak betakun gitu. Betakun kada hanya sekedar tadi menjaga. Kalau menyangkut asupannya biasa, ya. Ini tetap melakukan physical distancing itu dilanggarnya bahkan. Tapi ini mengaji. Ini mengaji. Nah, ulun yakin dan percaya kalau pendekatan Mas Ani tadi, orang mengaji itu memiliki imunitas yang lebih. Ya, karena setiap Al-Quran itu adalah obat. Ya. Itu kalau mengikuti pendekatannya Bang Andi gitu ya. Ya. Kalau Bang Andi dari tenaga dalam, kalau lu pendekatan tadi Quran itu obat. Cukup aja deh, karena pulang sambung akan datang. Oh, iya. Barak 2 jam sudah. Menunggu situ mau takut program tadi berapa menit sudah. Lagi sampai jumpa lagi lah. Ya, sebenarnya Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi amin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, sampai Selamat batin. Jumpa Pak Izin. Salam Ramadan. Sip.